Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan 3 ini Ibu akan mereview tugas yang saudara kerjakan minggu kemarin ya. Nah, untuk soal pertama, dadu dilempar 3 kali diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Nah, dadu yang dilempar 3 kali ya, itu adalah sebagai N karena banyak dadu yang dilempar dalam satu peristiwa ini adalah 3 kali maksimal. Nah, itu dianggap sebagai N, jumlah total perlemparan dadu. Kemudian yang dicari adalah di sini diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Nah, dadu tersebut merupakan seperti kubus ya, mempunyai 6 bidang. Nah, angka 3 di dadu itu mempunyai satu bidang di angka 3. Nah, diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Berarti untuk peluang di sini yang dicari adalah angka 3 ini yang akan dilempar sebanyak 2 kali. Nah, di sini tentu saja angka 3 berarti untuk peluang muncul angka 3 adalah karena dadu bidangnya 6 dan ini sudah ada contohnya juga, maka untuk peluang muncul angka 3 adalah 1/6 ya. 6 ini adalah jumlah bidang dari dadu tersebut. Kemudian untuk mencari Q ya, ini peluang sukses P ya, dan peluang gagal itu dilambangkan dengan Q, maka 1 dikurang dari 1/6. Nah, jumlahnya adalah 5/6. Dan untuk X itu 2 dan untuk N 3. Ini maksimal lemparan dadu. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah peluang ya munculnya X sama dengan 2, pelemparan angka 3 sebanyak 2 kali ya. Maka di sini bisa kita masukkan rumus, ini rumusnya ya. Kita pakai rumus yang ini saja, N faktorial. Nah, ini sudah kita konversi ke angka yang sudah diketahui dari soal 1 ini. Maka kita masukkan di sini 3 faktorial per 2 faktorial, kemudian dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial dikali 1/6 pangkat 2, kemudian 5/6 pangkat di sini N dikurang X, berarti 3 dikurang 2. Maka dapat di sini 3 dikali 2 faktorial. Karena di sini ada 2 faktorial, nanti kita bisa melakukan pencoretan secara otomatis di sini. Maka dikali 1/36. Nah, 1 pangkat 2 tetap 1 ya, 6 pangkat 2 berarti 36 dikali 5/6. Nah, maka di sini nilai 1 faktorial adalah 1, maka 3/1 sama dengan 3. Nah, 1/36 ini nilainya, kemudian 5/6 ini nilainya. Saudara juga dapat menggabungkan di sini, ini kan nilainya 1, maka 5 pangkat 1 ya, di 6 ini kan pangkat 2, ini 6 pangkat 1, maka bisa dapat di sini 6 pangkat 3. Nah, sama kan, 6 pangkat 3, sini 6 pangkat 2, ini 6 pangkat 1. Bisa digabungkan menjadi 5/6 pangkat 3. Nanti hasilnya tetap sama di sini, walaupun beda komanya sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan peluang untuk mendapatkan mata 3 dan muncul 2 kali pada pelemparan 7 kali sebuah dadu yang setimbang. Nah, ini masih sama dengan soal yang pertama tadi ya.
maka cuman di sini adalah bedanya pelemparan maksimal di sini adalah 7 kali. Nah, yang lainnya tetap sama. Mari kita cari jawabannya, tinggal masukkan yang tadi 5 di yang tadi itu kita tukar aja menjadi 7. Maka di sini, di sini dapat nampak sama saudara bahwasanya 5 pangkat 5 ya, ini 1 pangkat 2 tetap 1, maka kita hilangkan saja. Kemudian 5 pangkat 5, kemudian ini 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 5, jadi 6 pangkat 7. Maka di sini dapat kita coret yang untuk faktorial ya. 2 faktorial ini kan hasilnya adalah 2 kali 1 atau 2. Kemudian 7 dikali 6 42 per 2 dikali dengan hasil pangkat ini. Nah, maka dapat seperti ini, 42 dibagi 221 per dikali 0,0116. Nah, kemudian dapat nilainya ini. Bagi yang misalnya tidak ada atau tidak membuat latihan untuk soal 1 dan soal 2, silakan saudara screenshot kemudian catat di catatan saudara untuk menambah referensi soal dan jawabannya langsung. Kemudian untuk soal yang ketiga, soal yang masalahnya itu adalah 1 aja ya, ini masalahnya 1, cuman permintaan untuk peluangnya banyak ya, ada 5 poin. Nah, untuk penyelesaiannya kita bahas terlebih dahulu poin pertama. Nah, di soal ini kan suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat, berarti peluang suksesnya adalah kiriman yang akan terlambat ya. Jadi P-nya adalah 0,2. Jika di sini nanti ada soalnya adalah lebih dari 2 paket yang sukses dikirim, berarti P suksesnya adalah di sini adalah 0,80, kebalikan dari statement yang ini. Nanti jikalau ada kasus yang menampilkan seperti ini, cuman yang dimintanya di bawah adalah kebalikan dari kasus tersebut, maka saudara ganti menjadi, ini kan Q-nya 80, berarti untuk kasus yang saya contohkan tadi lebih dari 2 paket yang sukses, berarti P-nya di sini adalah 0,80, kebalikan dari kasus yang ini yang terlambat. Nah, itu cuman contoh aja, mana tahu nanti saudara menemukan kasus seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Nah, dapat diketahui bahwasanya untuk kasus yang tadi ya, itu peluang suksesnya adalah 0,20, otomatis 1 dikurang P untuk Q itu adalah 0,80, dan N-nya untuk pengiriman bila terdapat 5 paket ya, maksimal 5 paket ya pada setiap kiriman yang terlambat, berarti maksimal 5. Berarti maka yang maksimal tersebut itu kita jadikan N ya. Di sini diketahui bahwasanya N di 5. Kemudian, nah, satu hal yang menjadi tips untuk saudara, nah, jika saudara melakukan pencarian pada peluang, itu nilainya lebih dari 1, itu otomatis salah, karena peluang sukses yang maksimal, yang sempurna adalah 1, itu tidak ada
peluang gagalnya. Nah, maka angka yang sempurnanya adalah 1. Jika lebih dari 1, berarti saudara mencari peluangnya salah. Cek lagi kebenarannya, di mana kekeliruan terhadap hasil pencarian saudara. Nah, ini untuk poin yang pertama, tidak ada paket yang terlambat sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. Berarti X yang harus dicari adalah X dengan jumlah 0 karena tidak ada paket yang terlambat. Maka di sini saudara masukkan aja ke rumus PX0 5 ya. Ini kan N faktorial per X faktorial N dikurang X faktorial. Nah, P pangkat X kemudian Q pangkat N dikurang X. Nah, karena X-nya 0 di sini langsung aja saya bikin 5. Kemudian saudara jumlahkan ini, maka dapat nilainya adalah 0,3277. Ini semuanya rata-rata saudara mengerjakan itu benar. Tapi untuk seterusnya sampai ke poin kelima itu ada yang banyak kekeliruan. Nah, tips untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, jika misalnya N-nya ada 5, saudara cari ke semuanya dulu. PX0 sampai dengan PX sama dengan 5. Nah, tinggal kalau saudara sudah mencari ke semua peluang, saudara tinggal membubuhkan di sini lagi hasilnya. Tidak perlu double penyalinan di double folio saudara. Seperti yang saya minta ya, dikerjakan di double folio. Nah, di sini sudah saya paparkan bahwa PX sama dengan 3 untuk lebih dari 2 paket yang terlambat, berarti lebih dari 2. Berarti 2 tidak kita hitung, kita mulai dari 3, 4, dan 5 karena maksimalnya 5 ya. Kemudian kita cari peluangnya. Saudara, bagi yang salah silakan di screenshot kemudian direvisi tugas saudara tersebut. Nah, di sini dapat untuk peluang 3 itu dapat 0,0512, kemudian peluang 4 0,0064, dan peluang 5 0,0003. Nah, di sini saya konsisten ya. Kalau misalnya peluang yang saya cari itu 0, koma di belakang, angka di belakang komanya adalah 4, maka konsisten sampai akhir. Nah, saudara harus menampilkan hasil peluangnya adalah komanya, angka di belakang komanya itu berjumlah 4. Nah, di sini dapat lalu ditambahkan ya. Kemudian untuk soal berikutnya, tidak ada lebih dari 3 paket yang terlambat. Berarti di sini X kurang sama dengan 3 ya. Kurang ya, berarti 3 itu termasuk dalam jumlah yang akan kita cari ya. Kurang yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini nilainya. Tadi kan yang kita cari adalah 0, kemudian 3, 4, 5. Nah, 1, 2 belum saya tampilkan ya. Nah, ini sudah saya tampilkan. Ya, dapat untuk P1 0,4096 dan P2 0,2048. Nah, tinggal saudara cari penjumlahannya dapat 0,9933. Nah, kemudian yang poin keempat ya. Di sini dicari ada 2 sampai 4 paket yang terlambat. Berarti X-nya yang akan dicari adalah berada di antara X besar sama dengan 2 dan X kecil sama dengan 4. Berarti di antaranya kita ada 2, kemudian 3 dan 4. Nah, ini tinggal memasukkan nilai yang sudah kita cari di atas ya.
0,2048 ditambah 0,0512 ditambah 0,0064. Nah, dapat ini 0,2624. Oke, yang salah silakan diperbaiki. Kemudian untuk yang terakhir ini yang banyak kekeliruan ya. Nah, di sini terdapat paling tidak ada 2 paket yang terlambat. Nah, berarti X besar sama dengan 2. Kita mulai dari 2 masuk kepada peluang yang kita cari. 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai yang sudah kita cari tadi ya. Dapat 0,2627. Ada satu cara lagi untuk memudahkan saudara, ya ini. Karena peluang sempurna itu untuk peluang sukses adalah nilai maksimum atau nilai sempurnanya adalah 1, tinggal saudara cari aja lagi atau masukkan 2 angka ini kan diminta besar sama dengan 2. Berarti sempurnanya untuk semuanya adalah kita mulai dari 0 ya, peluang 0 sampai 5. Jadi untuk mencari ini kita tinggal mengurangkan nilai sempurna tadi 1 dikurang peluang X kecuali dari angka yang muncul di sini. Berarti yang masuk di sini adalah P untuk X0 dan P untuk X1. Tinggal saudara kurangkan, nih tambah ini hasilnya. Kemudian hasilnya tetap sama dengan pencarian di sini. Ya, ini cara lainnya. Oke, silakan dicatat, di screenshot, diperbaiki tugas saudara yang saudara buat kemarin. Kemudian untuk hari ini kita latihan untuk fungsi atau teknik model dengan menggunakan peluang binomial ya. Nah, ini latihan 1, silakan di screenshot ya. Kemudian ada 3 latihan ya yang saudara kerjakan hari ini. Nah, ini latihan kedua, silakan di screenshot. Kemudian ini latihan 3 ya, silakan di screenshot. Oke, baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.